Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sedulur-sedulur kabeh, untuk lebih berkahnya pengajian pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Ustadz Rifai untuk memulai tausiah pada pagi hari ini. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin para peserta pengajian virtual, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sederek-sederek sedaya. Saya yakin semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini, hati kita, niat kita, selain diluangkan, diberikan oleh Allah kesempatan dan juga diringankan untuk semata-mata mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengadakan pengajian virtual atau pengajian online ini. Sekali lagi, semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pengajian online, malam ini, pagi hari ini kita angkat yaitu tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kami posting kemarin kepada inisiator, khususnya Bapak Endri, Pak Levi, dan semuanya. Moga-moga pengajian hari ini bisa mencapai yaitu capaian secara optimal. Banyak sebetulnya, ada sekitar 89, yaitu di titik-titik mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan ini kita angkat beberapa saja, kemudian kita buka dengan tanya jawab. Pada suatu hari, Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, didatangi oleh para sahabat. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama lainnya adalah Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Ya Ummul Mukminin. Ya Ummal Mukminin, ya. Wahai ibu-ibunya kaum mukminin, maksudnya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya ingin tahu kondisi Rasulullah yang luar biasa. Siti Aisyah mengatakan, wah, kalau Rasulullah itu luar biasa semuanya. Tidak ada yang tidak luar biasa. Tapi ada hal yang tidak pada
biasanya, yaitu ketika peristiwa turunnya surat Ali Imran ayat 190 itu pernah Rasulullah itu menangis selesai sholat Isya sampai subuh. Itu Rasulullah menangis sampai sajadahnya itu basah, tempat sujudnya basah, dan jenggot-jenggotnya itu basah semua. Waktu itu Rasulullah datang kepada saya, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, sebutan kepada Siti Aisyah itu dengan sebutan Humairah, yaitu wanita yang bibirnya, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Humairah sendiri menanya, artinya adalah merah muda. Saya malam ini izinkan saya beribadah kepada Allah. Ini hebatnya seorang Rasulullah ya. Mau beribadah izin istrinya, karena malam ini sebetulnya adalah jatahnya kunjungan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, saya senang sekali berdekatan dengan dirimu. Tetapi lebih senang lagi kalau Anda itu melaksanakan ibadah. Nah, ini jawaban seorang istri yang bijaksana. Enggak jatahnya diambil ibadah kepada Allah, tidak merengut, tidak marah. Tapi ya Rasulullah, saya senang sekali berdekatan dengan dirimu, tapi lebih senang lagi kalau ketika berdekatan dengan dirimu, engkau itu sedang beribadah kepada Allah. Nah, langsung Rasulullah sholat. Ini selesai Isya. Dalam sholatnya itu Rasulullah SAW menangis sampai pada subuh hari. Subuh hari itu Bilal sebagai muadzin Rasulullah SAW datang ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, salat subuh sudah masuk. Terus Bilal kaget. Loh, kenapa ya Rasulullah? Anda menangis. Bukankah Anda itu maksum? Dijaga oleh Allah, tidak bisa berbuat. Kalau berbuat dosa itu diingatkan oleh Allah. Anda dijamin surga. Terus Rasulullah mengatakan, ya Bilal, semalam turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu terdapatlah ayatil, tanda-tanda, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Terus Rasul mengatakan, celakalah orang yang tidak bisa mentadaburi, orang yang tidak bisa mempergunakan akalnya dengan mengamati alam semesta. Dengan mengamati alam semesta, dia tidak beriman. Inilah salah satu tangisan Rasulullah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Terus kelanjutan tanya jawab Rasulullah dengan Bilal tadi, ya Rasulullah, Anda ini kan sudah dijamin surga. Kenapa masih harus menangis lagi? Dilanjutkan Rasulullah, ya Bilal, saya ini masih merasa kurang bersyukur kepada Allah. Saya ini masih merasa kurang bersyukur pada Allah. Maka tangisanku tadi semalam itulah, selain itu saya menyesali apa-apa yang belum saya syukuri, dan juga dasarnya ayat tadi. Rekan-rekan, dulur-dulur, sederek-sederek sedaya, ayat ini sepertinya sering kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi li ayatil li ulil albab, ya. Ini atau lengkapnya waqtila fil laili wan nahari
li ayati li ulil abad. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Itu yang pertama. Tangisan Rasulullah. Yang kedua, dimuat juga dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah. Suatu hari Rasulullah itu bersujud. Bersujud karena turunnya ayat yang menurut Rasulullah berat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada suatu hari ketika manusia dikumpulkan semua, yaitu yaumut taghabun, suatu hari yang pada waktu itu kejelekan manusia dibuka semua oleh Allah. Jadi apapun yang pernah kita lakukan, ucapan, semuanya kita lakukan, itu dibongkar semua oleh Allah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholiha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka iman dan amal soleh tersebut menutupi dosa-dosanya. Yukaffiru anhu sayyi'atihi, menutupi kejelekan-kejelekannya. Kalau amal baik dan imannya tersebut menutupi kejelekan-kejelekannya, maka berikut ayatnya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Maka dia dimasukkan ke dalam surga, yang mana di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai. Itu merupakan adalah keberuntungan yang agung. Jadi masuk surga selama-lamanya. Rasulullah juga menangis ini. Menangis. Bagaimana umatku nanti? Bisakah amal baiknya menutupi kejelekannya? Di situ Rasulullah sujud. Sujud, nangis terus. Nangis. Sampai malaikat Jibril itu mendatangi Allah. Ya Allah, itu kekasihku, temanku, sahabatku, sujud terus gak bangun-bangun. Terus oleh Allah, kamu tanyakan ya malaikat Jibril, apa yang diinginkan Muhammad? Maka di situ dijelaskan dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah, apa yang diinginkan oleh Muhammad? Ya malaikat Jibril, sudah saya penuhi, saya kabulkan. Nah, di situ malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk menginformasikan bahwa keinginanmu itu dikabulkan oleh Allah. Apa ya Muhammad keinginanmu? Rasulullah mengatakan, saya setelah membaca surat At-Taghabun ini, saya kasihan umat saya nanti. Kasihan umat saya nanti kalau tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka saya sujud pada Allah, meminta jangan sampai satupun umatku itu masuk ke dalam neraka. Terus oleh Allah, ya Muhammad, permintaanmu itu dikabulkan oleh Allah, tentunya dengan keadilan Allah, siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Tapi ketahuilah, surga nanti diciptakan oleh Allah, itu adalah umat-umat terdahulu belum boleh masuk ke dalam surga, kecuali umatmu nantinya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, itu dua hal itu yang bisa kami angkat, masalah yaitu tangisan Rasulullah. Namun di sisi lain Rasulullah juga bersabda, Innallaha la yu'adzabu. Allah itu tidak menyiksa kamu, ya Allah itu tidak menyiksa kamu dengan tangisan-tangisanmu, kata Rasulullah.
Tetapi Allah itu nanti menyiksa dan menghargai dirimu, kamu bisa disiksa juga bisa dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menunjukkan bilisan, dengan mulut inilah Allah akan menyiksamu dan memuliakanmu. Tapi tangisan-tangisan itu bukan suatu kelemahan. Nah, tangisan itu bukan suatu kelemahan. Bahkan kalau kita belajar ilmu psikologi dalam, ya, ilmu psikologi dalam itu kesadaran tertinggi manusia itu adalah saat dia menangis. Kesadaran tertinggi manusia itu adalah diwujudkan, diimplementasikan saat dia menangis. Maka tangisan itu adalah wujud daripada kesadaran seseorang baik pada dirinya maupun pada orang lain. Nah, sementara ya itu dulu yang bisa kami angkat. Silakan yang lainnya menanggapi, menambahkan, silakan. Bertanya, silakan. Moga-moga pengajian ini barokah. Terima kasih. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Endri. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Materi secara lengkap mungkin sudah bisa dilihat di WA grup, monggo dibaca. Baik, kita mulai pada sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin menanyakan tentang materi atau yang lain dipersilahkan. Siapa nih? Levi biasa nih. Monggo. Ayo, siapa yang mau nanyain? Kalau belum ada, monggo dilanjut Pak Rifai. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari... Ya, saya tambahkan. Jadi ketika tangisan-tangisan tersebut, ya tangisan-tangisan Rasulullah itu di sini saya angkat hanya 10 poin saja. Itu bukan tangisan yang istilahnya itu ibadiri. Tetapi tangisan itu adalah sebagai wujud ya sifat manusiawi dan juga memikirkan orang lain. Kalau tadi saya sampaikan bahwa tangisan itu bukan suatu kelemahan, memang beberapa hadis misalnya di dalam hadis yang sering kita dengar dari para ustadz, sab'atun yudhilluhumullah ta'ala fi dhillihi yaumal dhilla illa dhilluhu. Ada 7 keadaan dari kiamat nanti yang tidak ada perlindungan dari Allah. Sab'atun yudhill lalahum mullah ta'ala. Tidak ada 7 keadaan yang tidak ada perlindungan pada waktu itu. Fi dhillihi yaumal la dhilla illa bilatun. Tetapi 7 orang ini mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, ada 7 orang, 7 kelompok yang mendapat perlindungan dari Allah. Padahal pada waktu itu tidak ada satupun orang yang dilindungi. Salah satunya adalah warajulun dzakarallahu khalian fafaddot ainahu. Nah, itu ketika yaitu seorang laki-laki sendirian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian air matanya meleleh. Nah, airnya mata meleleh. Maka orang ini ayat ini, hadis ini tidak ditunjukkan berapa kali, berapa malam, hanya 1 kali. Itu saja menunjukkan bahwa nanti tangisan di suatu malam, seorang diri, hanya dia dengan Allah, itu dijamin oleh Rasulullah, ya dijamin Rasulullah, nanti dia akan selamat, aman, damai di yaumul qiyamah, yang pada waktu itu kondisinya adalah sangat-sangat mengerikan, sangat berat itu. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itu bukan
bukan ya memang kondisinya manusia yang beriman ya kita lah kita ya. Ketika mencapai kesadaran tertinggi kita kadang-kadang sholat sendirian menangis dan sebagainya, gugu ingat dosa-dosa kita, itu bagus ya. Bila perlu diterus-teruskan nggak apa-apa. Rasulullah SAW ba'dal isya sampai subuh nangis terus karena tadabbur memahami satu ayat saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ini satu ayat 190 surat Ali Imran, jadi Rasul sampai menangis seperti itu. Nah, ini salah satu tambahan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Tanya, Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Monggo. Tanya, Ya, silakan. Monggo, Pak Levi, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz tadi, memang apa yang disampaikan ini perlu untuk jadi bahan renungan kita ya. Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya, katakanlah kita sholat tahajud pada malam hari. Ya. Di mana kita ingin sekali untuk bisa mendekat kepada Allah dan menumpahkan semua unek-unek kita atau permasalahan kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang suasana di rumah kita, apalagi kalau kita kebetulan sholat tahajud itu bersama keluarga gitu ya, ada istri, ada anak. Sehingga kondisi ini membuat kita itu mau nangis kok. Ya. Ada keluarga gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk mengkondisikan agar kita sebenarnya pengen sekali untuk mencurahkan isi hati kita pada Allah dengan kondisi yang tadi itu sampai katakanlah sampai meleleh air mata menangis segala macam. Nah, padahal dengan keberadaan keluarga di sekitar kita ini menyebabkan hal ini tidak terjadi gitu. Apa yang harus kita kondisikan supaya hari ini bisa terjadi, Ustaz? Ya. Betul ya, betul Pak Revi, betul itu. Jadi suasana lingkungan kita dan sebagainya ini tidak memungkinkan kita sebagai orang Timur, orang Indonesia ya itu menunjukkan seperti itu. Nanti kan suasana jadi tidak kondusif ya. Wah ini bapak nangis ini, wah ini nangis ya. Ada apa ya? Nah, ini maka dalam situasi seperti itu ya, ini dilakukan oleh Umar bin Khattab, dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dilakukan oleh Imam Ghazali. Sebaiknya ketika sholat model sholat tahajud dan sebagainya itu seorang diri. Saya kalau disertai istri saya nggak mau. Udah kita sendiri-sendiri saja. Nah, karena suatu hari itu Umar bin Khattab sholat di menara sembunyi di Masjid Nabawi itu. Mojok, nyudut, sendiri sholat. Menangis. Tapi ada yang ngintip. Yang mengintip adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Sholatnya Umar bin Khattab ini lucu. Setelah sholat dia tertawa sendiri, nangis terusan. Ini ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Amirul Mukminin. Padahal waktu itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Saya lihat aneh engkau malam ini. Selesai sholat kau tertawa sendiri, nangis sendiri. Dijawab oleh Umar bin Khattab, ya Abu Dzar, saya tertawa itu karena senang sekali. Dosa-dosaku yang luar biasa itu diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah menjamin, menggaransi saya termasuk ahli surga. Ini saya senang, saya tertawa. Tapi ketika saya ingat dosa-dosaku, putriku 2 orang saya bunuh hidup-hidup, saya kubur hidup-hidup, dan betapa saya waktu itu memusuhi ihsan luar biasa. Banyak orang mati sampai pada waktu itu saya lukai, saya tempeleng dan sebagainya. Ini saya menangis. Disitulah. Ini memang harus dicarikan suasana yang seorang diri. Kita puaskan. Ya,
kita puaskan, kita tumpahkan pada waktu sujud, kita tumpahkan karena kita masing-masing orang itu punya hal-hal yang sensitif, ya, ada hal yang sensitif yang pada saat itu kita ingatkan, ya, kita ingatkan pada waktu sholat. Nah, bacaan-bacaan sholat itu rata-rata itu menjadikan kita jadi gembeng. Kabiro walhamdulillahi katsiro Robbik firli warhamni wajibuni, ya Allah ampuni aku, kasihani aku ya Allah. Itu sujud kita, subhana rabbil a'la, kita bersujud di bumi, kita berbisik di bumi, penduduk langit mengagumi kita. Wah, itu getaran-getaran bacaan sholat sampai Al-Fatihah itu kalau kita pahami betul, guguk kita, guguk. Maka kalau kita menginginkan hal seperti itu, kita usahakan jangan ada orang lain. Lebih puas kita di situ. Itu tidak usah banyak teori, kalau usah banyak teori, metode itu paling cocok. Seorang diri, langsung kita mengadu pada Allah, udah. Banyak yang belum kita syukuri, mata kita, mulut kita, telinga kita, semua jantung kita, ini untuk media tadabbur, media untuk merenungi, media untuk muhasabah, ini insya Allah akan menjadikan kita manusia-manusia cengeng dalam arti yang positif. Jadi memang kita tidak bisa, ya sering saya ngimami itu kan, apa itu, mau kusuk betulan nggak bisa karena banyak orang lain. Itu. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq ya, itu nggak kuat membaca sampai habis itu surat Al-Ghasyiyah itu. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyiatun amilatun nasibatun tasla naron hamiyatan tusqalin aniya sampai ayat laisa lahum ta'amun illa min dhurin. Itu Abu Bakar As-Siddiq enggak kuat, mesti menangis. Enggak bisa meneruskan. Maka ketika disuruh mengimami, Abu Bakar As-Siddiq ini menghindar. Jangan saya lah yang lain saja gitu. Ini seperti itu. Jadi itu barangkali ini juga dialami oleh teman-teman semuanya, bahwa situasi yang seperti itu bisa kita ciptakan, bisa kita desain, bisa kita rancang dengan cara kita sholat sendiri. Kalau dengan orang lain susah ya. Apalagi banyak sekarang ini banyak imam-imam yang imami sholat subuh, zuhur dan sebagainya. Mengingat situasi bangsa seperti ini, COVID-19 seperti ini, itu banyak rakyat menderita. Itu ketika membaca khudud nazilah, Allahumma tina fiman hadait wa afina, itu enggak kuat. Banyak nangis itu, banyak nangis. Udah kalau seperti itu, ya sudah enggak apa-apa. Bukan suatu hal yang terlarang, tapi apa boleh buat. Memang ketika kita dauk jiwa kita merasa bersentuhan menyatu dengan apa yang kita baca, mau tidak mau kita akan meleleh air mata kita menangis, dan kita langsung jadi serak. Dan nangis sungguhan itu bukan air mata saja yang meleleh, tetapi juga hidung kita itu akan keluar air semuanya. Semuanya sudah ya. Terutama mata kita yang sebelah kiri ini, yang mudah. Kalau kita dalam situasi kusuk seperti itu, kadang-kadang mata sebelah kiri ini tidak bisa kita tahan, air mata itu loncat. Air mata itu seperti loncat. Itu enggak apa-apa. Jangan ditahan. Tumpahkan. Dan itu, satu kali kita bisa berbuat itu, termasuk sabatun, 7 orang yang diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Dan pada waktu tidak ada yang bisa melindungi kecuali lindungan Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan yang lain. Pak Hendri, saya tanya, nggih. Monggo. Pak Ustadz, saya mau konfirmasi. Tadi itu turun yang membuat Nabi menangis, Rasulullah menangis dari Isya sampai subuh. Itu turunnya Ali Imran ayat berapa? 190? 190. 190. Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Oke, baik. Terima kasih supaya saya tidak keliru mencatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Emi, rajin. Mau tulunnya ditunggu. Yang lain monggo. Dwi. Saya Mas Hendri.
Ya monggo Mas Mono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya tatap muka dengan Pak Mono. Terima kasih Pak Ustadz. Ya monggo. Ini menyambung pertanyaan dari Mbak siapa ya? Ed Laksmi. Mbak Emi. Ya. Lepas dari pentingnya menangis dalam sholat ya, yang menandakan bahwa betapa khusyuknya kita memahami arti dari bacaan kita dalam sholat. Tetapi kalau saya lihat itu, tadi kan disebut ya, ditanyakan juga sama Mbak Emi tadi bahwa ini adalah asbabun nuzul Ya. dari Ali Imran 190. Ya, betul. Ini memang ayat favorit banyak orang. Tapi kalau saya lihat dari searching sebentar aja sih, dari internet, ini kok saya lihat asbabun nuzulnya agak berbeda ini Ustaz. Iya, iya. Jadi hadisnya itu, saya bacakan boleh ya? Iya, iya, Boleh. Hadisnya itu adalah At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani. Lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW, lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa. Maka turunlah firman Allah, Quran Surat Ali Imran 190 ini. Jadi itu hadisnya seperti itu. Memang ada, tadi saya juga sekilas melihat, ada cerita yang tadi disampaikan, jadi bahwa Rasulullah memohon izin kepada istri beliau untuk beribadah dari dari Isya sampai subuh. Tetapi itu adalah tafsiran ulama, yaitu kalau nggak salah seperti tadi ada namanya, saya mohon maaf tidak saya catat. Nah, bagaimana kita menghadapi dua hal seperti ini? Ya. Terima kasih Pak Mono. Ini termasuk masukan ya, masukan. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 620 yang juga disahihkan ya oleh Ibu Syuaib Al-Ma'ud ya. Ini ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab ini itu adalah asbabun nuzulnya ketika Siti Aisyah dimintai izin oleh Rasulullah. Ya Aisyah, dari ini ata'abudal lailata li Robbi. Ya Aisyah, izinkan aku untuk beribadah pada Robku, pada Tuhanku malam ini. Nah itu situ. Nah, menangisnya Rasulullah seperti itu sampai subuh itu karena bertepatan turun ayat itu. Terus bagaimana dengan penjelasan Pak Mono tadi? Jadi satu surat, satu ayat nanti bisa dilihat di dalam kitab Ulumul Quran ya, baik yang ditulis oleh Profesor Dr. Masbuk Zudi ya, beliau itu. Jadi satu ayat itu bisa jadi asbabun nuzulnya itu beda. Atau satu ayat itu turun pada momen yang berbeda juga. Seperti surat ketika Rasulullah SAW mendoakan Abu Thalib. Mendoakan Abu Thalib ketika Abu Thalib meninggal dunia. Allahumma fillahu wa afihi wa anhu ya, doakan. Para sahabat mengaminkan. Ayat ini turun
ayat ini turun ya surat At-Taubah ayat 113. Ayat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kana ulul qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang yang jelas musyrik walaupun dia itu dari keluarga dekatnya. Ayat ini turun kepada Rasulullah beberapa kali. Nah, pada momen yang berbeda. Saat itu Rasulullah mendoakan Abu Thalib, itu turun juga ketika Rasulullah mendoakan orang yang lain juga begitu turun, yaitu mendoakan orang-orang yang kafir karena masih ada hubungan kekeluargaannya. Ini adalah, jadi ada satu surat, satu ayat bisa turun beberapa kali untuk mengingatkan pada Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Pak Mono tadi, mungkin pada waktu itu bersamaan dengan pertanyaan sahabat, ayat inna fi khalqis samawati juga turun, dan pada saat Rasulullah juga momen itu juga Rasulullah itu juga turun lagi. Nah, turun lagi. Dan inilah, jadi ada beberapa ayat yang asbabun nuzulnya ada yang merupakan informasi saja dari Rasulullah, ada yang sebab pertanyaan. Nah, ini yang harus kita pahami seperti itu. Jadi tidak satu ayat itu satu asbabun nuzul. Satu ayat itu tidak satu asbabun nuzul, tetapi ada beberapa asbabun nuzul seketika seperti ayat tadi itu. Nah, ini ayat tadi yang saya bacakan tadi surat atau ayat 113 itu turun ketika Abu Thalib wafat dan turun ketika Rasulullah mendoakan di kuburan ibunya. Maka di situ nanti ada saya angkat itu Rasulullah menangis ketika mendoakan makam di kuburan ibunya. Itu ada salah satu ayat yang turun itu. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kana ulil qurba. Itu salah satunya seperti itu. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Yuk Pak Dwi ya. Dibuka dulu. Masih dibuka, masih dibuka ininya. Unmute. Suaranya tidak dengar Mas. Nah, oke. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Nah, ya. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Rifai. Begini, berarti intinya kalau dalam sholat tahajud itu kita sering berjamaah, itu afdolnya gimana sebaiknya? Memang tadi katakan Pak Rifai lebih baik sendiri, tapi kadang istri kita itu sering minta jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sering melihat orang mengkatamkan Al-Quran itu beberapa kali, tapi saya lihat dia tidak pernah membaca artinya itu. Nah, saya juga mengkantamkan itu juga artinya juga. Jadi makanya kalau Quran saya baca itu Quran yang ada terjemahan, jadi sebelah kanan Arab, sebelah kiri terjemahan. Itu lebih enak. Jadi habis baca terjemahan, jadi mungkin nggak bisa katamnya sampai beberapa kali, tapi kita pahami. Itu gimana menurut Pak Rifai? Sebaiknya kayak itu sholat tahajud tadi, sebaiknya sendiri atau jamaah. Yang kedua juga kalau doa menangis, misalnya tidak bisa di tahajud, misalnya sholat duha, itu juga bisa nggak itu dipakai? Misalnya menangis juga sama, artinya kita juga termasuk yang dilindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, memang sholat ibadah apapun ibadah apapun sebetulnya, kecuali seperti sholat Jumat, azan, itu masih ibadah yang memang orang lain harus tahu, ya kita nggak bisa menghindar, harus tahu. Tetapi kalau yang sekiranya ibadah itu bisa disembunyikan, itu akan memberikan buah yang sempurna pahalanya dan sempurna
ikhlasnya itu ibadah itu disembunyikan. Nah, bagaimana dengan sholat-sholat kita dengan istri dan sebagainya? Sekiranya itu mengurangi kekhusyuan kepada kita, maka itu sebaiknya sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Nah, saya dengan istri saya masing-masing. Kamu di kamar bawah, saya di kamar atas. Karena saya ini sedang beraudiensi kepada Allah. Saya perlu bermesra-mesraan dengan Allah saya. Nah, istri juga gitu, yo, sendiri-sendiri. Kadang-kadang ketika istri tahajud itu, saya buka pintunya, kaget itu. Mengganggu aja, ini sedang khusyuk, masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini penting. Kita menciptakan suasana seperti itu, kita bermesra-mesraan dengan Allah dan sebagainya, itu penting. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana dengan surat duha? Allahumma duha'uka wal baha'uka wal ismatuka wal qadratu. Itu memang indah sekali. Kalau saya baca salat duha itu, saya pakai sujud. Selesai salat duha, saya sujud lagi. Ya Allah, ini adalah duhamu, kekuasaanmu, ini semua ini karuanmu. Itu pada waktu sujud, karena sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah sujud. Nah, kalau kita dengan orang banyak kan, gak enak. Sendirian, udah sujud sambil mendoa Allahumma duha wal ba'uka. Ya kita ini fakir, kita ini lemah, kita ini banyak butuhnya kepada Allah. Nah, media doa kita gunakan seperti itu. Nah, ini boleh apa saja. Al-Fatihah itu juga bagus itu. Iya, karena butuh kepadamu ya Allah, kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kita gunakan media apapun yang bisa menggetarkan hati kita, ruh kita, itu nggak apa-apa, kita gunakan. Silakan. Yang ketiga, ya ini memang harusnya ini saya juga kalau ceramah-ceramah itu jangan hanya banyak-banyakan khatam Al-Qur'an. Kalau kita khatam Quran itu bisa seminggu itu satu hari 5 juz itu, ya 5 juz bisa. Tapi nyentelnya itu loh, nyentelnya di hati itu nggak kena itu. Tetapi kalau kita baca terjemahannya yang tadi itu oleh Pak Mono juga, itu kita terjemah asbabul nuzulnya, itu biarkan saja satu hari satu ayat, tetapi kita maknai itu lebih bagus daripada satu hari 5 juz tapi gak nyentel. Satu ayat tapi kita paham sampai ya Allah seperti ini, ya Allah asbabul nuzulnya. Para sahabat tidak gampang terima ayat ini. Para sahabat salah paham semua karena ayat ini. Nah, ini bagi kita yang hidup jauh dari Rasulullah dengan memahami Al-Quran, terjemahannya itu sebaiknya nggak apa-apa 1 tahun khatam Al-Quran dengan terjemahan itu lebih baik daripada 1 bulan 30 juz tapi nggak cementel. Ditanya, surat Al-Ikhlas itu asbabun nuzulnya bagaimana? Enggak ruh. Waduh, padahal itu taruhan iman, taruhan nyawa itu surat Al-Ikhlas itu turun, itu Rasulullah nggak bisa jawab itu. Karena itu bertanya tentang identitas Allah. Siapa Tuhanmu? Turunlah ayat qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Tuhan itu satu. Allahu samad, Allah tempat memohon. Yang pernah Tuhan itu tempat memohon, dan Tuhan itu tidak pernah memohon. Ya, Tuhan di luar Isa pernah memohonkan semua. Nabi Isa, Yesus pernah mohon. Eli lama sabaktani, Tuhan, tolonglah akan daku. Maksudnya Tuhan minta tolong sama Tuhan. Berarti yang Tuhan yang mana? Nah, Allahu samad, Allah tempat memohon. Lam yalid, tidak beranak. Yang pernah punya anak itu bukan Tuhan. Sekarang kan banyak yang dituhankan yang punya anak. Siddhartha Gautama dituhankan. Ya. Walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan. Yang pernah dilahirkan itu bukan Tuhan. Nah, sekarang di luar Islam yang pernah lahir itu dituhankan semua. Ya, Nabi Isa, Siddhartha Gautama, Nabi Uzair dan sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah ada satupun di alam semesta ini yang menandingi Allah. Kalau kita tahu terjemahnya itu kan, waduh, Masya Allah. Jadi terjemahan tadi itu juga akan mempermudah kita menghafal Al-Quran.
Karena Al-Quran ini seperti dongeng, seperti cerita. Saya kalau menghafal Al-Quran, saya tadabbur dulu maknanya, baru saya baca ayatnya, udah. Nanti tinggal ngingat-ingat ceritanya. Ceritanya urutan ini itu lebih cepat. Bisa satu surat yang jumlahnya misalnya 30 ayat, 50 ayat, itu seminggu dengan usia yang seperti kita itu bisa kita hafalkan dengan cara memahami terjemahnya dulu baru ayatnya. Ini lebih enak daripada kita ayatnya susah. Ya, susah. Karena ayat Al-Quran banyak yang sama. Wallahu khabirum bima ta'malun. Di ayat lain, wallahu bima ta'maluna khabir. Waduh, ini kadang-kadang terbalik-balik khabir. Ada yang di depan, ada khabir yang di belakang. Nah ini kalau kita paham artinya, ceritanya nanti lebih gampang seperti itu. Itu Pak Tri. Terima kasih. Atas pertanyaan dan masuknya. Lanjutkan Pak Sri, Pak Tri, lanjutkan. Anunya yang sudah diamalkan, sudah bagus itu. Monggo lanjut. Siapa yang lain? Siapa ini? Kalau belum ada saya pancing dulu ya, saya Pak Ustadz ya. Iya, monggo. Oke, ada beberapa kisah disebutkan Rasul itu juga menangis karena melihat umatnya sedang disiksa di neraka. Iya. Pertanyaannya sebenarnya neraka surga itu sudah ada atau belum ya? Iya. Terima kasih. Ya, ini ya, di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah surga neraka itu sudah ada. Surga neraka itu sudah ada. Karena beberapa hadis sahih yang menceritakan yaitu malaikat Jibril itu pada suatu hari ketemu Rasulullah, penampilannya beda. Penampilannya beda. Ini dimuat di dalam Riyadhus Shalihin maupun dalam kitab Tahqiqul Akhbar. Ya malaikat Jibril, Anda kok seperti ini pucat. Terus ceritalah malaikat Jibril, saya menyaksikan Allah menciptakan neraka itu, neraka jahanam itu sedemikian dahsyatnya. Tidak ada yang tahan masuk itu. Nah itu beberapa kisah, terus kisah-kisah yang di dalam kitab, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Rasulullah menyaksikan orang-orang yang banyak masuk neraka itu kaum wanita, dan juga ada umat Islam yang masuk neraka itu yang banyak dialami adalah orang-orang yang misalnya bakhil, orang-orang yang berzina, orang-orang yang itu kisah-kisah seperti itu. Maka paham Ahlussunnah wal Jamaah itu memberikan iktikad, keyakinan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Hanya dibukanya setelah terjadinya kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Ada kiamat sugro, yaitu kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu wafatnya seseorang, atau itu sudah kiamat. Kiamat kubro, kiamat hancurnya alam semesta, termasuk para malaikat, kemudian dibukalah alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Ini sementara yang bisa kami sampaikan tentang surga dan neraka. Ini bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis ya. Itu. Silakan. Monggo Mbak Umi. Terima kasih Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik tadi ini mengenai pemahaman Al-Quran ya. Jadi saya sendiri memang terus terang ketika saya membaca Al-Quran itu belum dengan artinya. Jadi ketika saya belajar dulu, saya ingat waktu kecil itu belajar dengan yang saya itu hafalan tapi tidak artinya. Jadi tapi begini, saya mendengar bahwa untuk memahami Al-Quran itu kita perlu guru. Ya, betul. Jadi tidak boleh belajar Al-Quran itu sendiri, karena bisa jadi kita bisa salah paham kalau tidak dengan guru. Ya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua itu begini, saya pikir kalau kita
kita mau memahami Al-Quran, itu karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka kita harus tahu bahasa Arab itu bagaimana dulu. Jadi kadang makanya tadi Pak Ustadz saya tertarik, tadi ada yang satu kata dengan di awal, di akhir, dan itu bisa membedakan arti, seperti itu. Jadi oleh karena itu saya pikir untuk bagi saya ya, seusia saya ini, saya perlu dulu untuk memahami itu. Pertama, bahasa Arab itu bagaimana tata bahasanya, kemudian untuk memahami dan bisa merasakan artinya, itu saya kira juga kita perlu tahap berikutnya. Setelah kita tahu tata bahasanya, kemudian baru memahami itu. Itu menurut saya, karena kadang-kadang itu begini, ketika saya sholat, saya tuh ingin khusyuk, dan itu sampai sekarang itu memang ingin saya capai, dan saya merasa belum bisa terlalu khusyuk karena yaitu walaupun dalam guyonan para ustadz itu selalu jadi ini ya, sholat tahu-tahu kunci hilang, ingat gimana kalau sholat apa diingat gitu, dan itu memang ya pernah saya alami gitu. Saya mencoba untuk khusyuk tapi dengan mengingat artinya, nah tetapi kurang bisa gitu, maksudnya itu sampai jauh ke dalam itu belum bisa. Jadi ketika ini saya kaitkan tadi dengan menangis, itu saya itu kadang-kadang menangis itu melihat situasi hati saya ketika saya melakukan umroh atau haji. Wes enggak usah disuruh. Begitu melihat Ka'bah itu air mata itu sudah enggak bisa ditahan itu. Udah mau setiap langkah di sana itu aja menangis. Nah itu lain ketika kita di rumah, padahal ya kita ya sujudnya sama, bacaannya sama. Tapi kalau di sana itu di Mekah itu dan Madinah itu luar biasa. Nah itu mungkin bagaimana ya Pak Ustadz untuk bisa mendalam menjiwai seperti kalau kita pas lagi di sana gitu. Apakah suasana itu juga membuat kita itu menjadi seperti itu gitu. Apalagi ketika menempel di Ka'bah gitu. Padahal nggak boleh. Ada yang pernah saya dengar juga tadi, saya mendengarkan ini juga yang dibacakan oleh siapa tadi, Mas Anu tadi. Apa Dwi ya, Mas Dwi Jayana. Itu kalau kita itu menangis merengek-rengek sambil menempel di Ka'bah, itu malah tidak boleh. Ada yang tidak membolehkan itu. Itu seperti orang Yahudi. Waktu itu saya sempat ke mana itu, ke Palestina ya, tembok ratapan itu. Di Palestina. Itu biasa sekali mereka. Ya. Jadi itu ada yang bilang malah tidak boleh seperti itu. Jadi sambil menangis, meraung-raung, terus mengusap-usapkan segala macam. Nah, ini mungkin mohon komentar Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi, Mbak Emi. Yang pertama yaitu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini tadi bagus ya. Sudah baca Al-Quran. Wa ta'abatu bitilawati ya. Al-Quran itu membaca ngerti artinya atau tidak ngerti artinya mendapat pahala. Tetapi itu tadi ada ada terjemah Al-Quran yang namanya Al-Bayan. Agak mahal 400.000 atau berapa itu ya. Itu ada artinya, ada asbabul nuzulnya, terus ada kaitan-kaitan ayat ini dengan hadis-hadis dan itu sudah cukup bagi kita bangsa Indonesia untuk memahami itu. Ini pernah saya beli untuk angkatan darat itu, saya perbanyak itu, beli 4.000 biji kami bagikan ke satuan-satuan karena memang saya paparkan di depan kepala staf angkatan darat waktu itu buku tafsir Al-Quran, terjemah dan asbabun nuzul. Ini bagus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang dalam bahasa Arab kita, kalau saya menyarankan, kalau kita sekarang belajar bahasa Arab sudah terlambat. Memang dalam belajar ilmu nggak terlambat, tetapi kalau untuk secara global, contohnya gini ya, dalam bahasa Arab itu ada 8 keilmuan.
dua ilmu saja, sorof dan nahwu. Sorof itu adalah perubahan dari kata ke kata. Satu kata itu bisa jadi 600 kata. Contohnya ya, misalnya kata doroba. Doroba yadrobu, doroba yadribu, dorbatan wa madroban fa wa doribun wa daka madrobun idrib la tadrib madrobun bitrobun. Ini satu kata untuk namanya tasrif istilahi itu sudah 14. Kalau dimasukkan kata ganti, doroba, huwa doroba, dia laki-laki sedang memukul, huwa doroba, dia laki-laki telah memukul. Kalau masuk kata dua laki-laki, huma doroba, bukan doroba lagi, huwa doroba, dua laki-laki itu telah memukul. Nah ini satu kata doroba ini bisa jadi 600 kata. Nah, belum lagi nanti nahwunya, yaitu bagaimana perubahan kata jadi ya Rasulullah. Kalau Rasulullah, kata Rasulullah itu tulisannya, dimasuki kata ya menjadi ya Rasulullahi. Nah, Rasulu menjadi Rasulah. Nah, ini perubahan-perubahan kata seperti itu, ini dalam ilmu nahwu dipelajari. Kalau kita belajar itu nanti ilmu alat memahami sastra-sastra Arab atau Al-Quran ini nanti usia nggak keburu. Kita bingung di ilmu alat, di ilmu tata bahasa, tidak sampai kepada memahami Al-Quran. Dan untuk itu kita baca saja langsung terjemahannya. Insya Allah nanti membimbing. Nanti Allah membimbing seperti tadi itu tanpa disuruh. Begitu lihat Ka'bah langsung kita, ya Allah, kok saya bisa di sini, ya Allah. Oh, kita tawaf itu nangis dengan sendiri, gak malu-malu. Nah, itu. Terus yang ketiga berkaitan dengan menangis bergelantungan di tirai Ka'bah, di kiswanya Ka'bah. Untuk ajaran Islam, nangis di depan orang banyak dilarang. Karena nanti kita jatuh riak. Jatuh minta puji sanjung, wah saya inilah orang yang beriman, saya inilah orang yang nanti jatuh kepada situ, maka dihindari untuk nangis di depan orang banyak. Kita rahasiakan. Nangis itu karena ibadah yang tertinggi itu nangis ya. Salah satu ibadah yang tinggi itu menangis. Itu kesadaran yang luar biasa. Nah, itu kita sembunyikan. Kalau kita ya siapa saja lah, Ustadz, Kiai, kalau masih berani nunjukkan tangisnya di depan orang banyak, ini nanti para ulama juga, misalnya Imam Ghazali mengatakan itu jatuh ke riya, yaitu mencari puji sanjung selain pada Allah. Cukuplah Allah yang menghargai kita, nggak perlu orang lain, nggak perlu makhluknya Allah yang lain, Allah saja. Ini masalah menangis kalau bisa kita sembunyikan. Kalau memang di Ka'bah, di makamnya Rasulullah ya, di Nabawi, memang kita gembeng ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, wis nggak tahu kacamata mata ini sudah meloncat sendiri, gak malu-malu sudah. Kapan lagi gak pernah ketemu Rasulullah SAW, terus kita di kuburannya, ya Allah, itu enggak tahu sudah. Sujud itu nangis saja. Dan seperti ini di luar kemampuan kita tidak apa-apa. Yang keempat, di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dijelaskan, diuraikan, disarahkan dalam kitab Marogil Ubudiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau Bidayatul Hidayah itu ditulis oleh Imam Ghazali, ada 4 untuk mencapai khusyuk. Sampai nangis tadi. Yang pertama hadir. Yang kita baca itu kita pahami. Oh, kita sekarang pada posisi baca Al-Fatihah. Itu kita hadir. Kan kita sering sholat. Pada posisi kita baca Al-Fatihah, tapi kita lupa. Kita di pasar, hati kita di mana-mana, ya Allah. Hati kita di teman-teman kita. Nah, ini menurut ilmu tasawuf, ilmu tarekat, kita ini kurang sopan di hadapan Allah. Berhadapan dengan Allah kok hanya tubuhnya saja, ruhnya, jiwanya, hatinya kemana-mana. Nah, seperti ini kita tobati ini. Maka yang pertama harus hadir. Untuk hadir, kata Imam Ghazali, kalau bisa kita pahami apa yang kita baca. Jadi nggak usah baca surat yang panjang lah. 10 Allahu Ahad saja, 10 Allahu Ahad, Allahu Samad. Lebih baik pendek kita pahami daripada panjang. Pikiran kita melayang-layang. Ya syukur-syukur kalau panjang nggak melayang-layang. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua untuk khusyuk adalah takzim ilallah. Pada waktu sholat itu tidak ada yang kecil kecuali Allah. Tapi ini sulit ya, ini sulit sekali. Begitu kita sholat Allahu Akbar takbir, mobil lewat itu, kita bisa tahu mereknya. Oh ini Kijang nih. Oh ini mobil pakai bensin ini pakai mobil ini pakai solar ini diesel ini ya Allah. Apalagi kita sholat, tetangga kita goreng ikan asin, goreng bawang merah, bawang putih, langsung mulut kita baca Al-Fatihah, pikiran kita gurih nih, Rek. Ya, gurih nih. Nah, ini tapi kita paksakan pada saat itu hanya Allah yang Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Kita sedang menghadap pada Allah, Allah yang Maha menatap kita, Allah yang sedang memberi rezeki kita, Allah yang sedang menarik kita untuk beribadah seperti ini. Terima kasih ya Allah. Ya, itu kita bawa ke sana. Yang ketiga, kita ini masih banyak butuhnya kepada Allah yang disebut khudu. DP. Kita banyak butuhnya kepada Allah. Ya Allah, anak saya belum semuanya bisa bekerja, anak saya belum menikah, anak saya pokoknya banyak kebutuhan. Ada punya hutang dan sebagainya. Saat itulah kita tumpahkan pada Allah. Bahwa sholat ini bukan untuk Allah, tapi sholat ini untuk kita sendiri, yaitu kita banyak kebutuhan kita kepada Allah yang belum terwujud di dunia ini. Yang terakhir kata Imam Ghazali, maka setelah sholat ini kita tidak ada jaminan untuk hidup, maka jadikanlah sholat ini sholat ibadah yang barangkali ibadah yang terakhir. Barangkali sholat ini adalah sholat yang ibadah kita yang terakhir, maka kita buat sebaik-baiknya. Untuk mencapai itu semua, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam sarahnya kitab Bidayahul Hidayah tadi, maka untuk mencapai semua itu, wudunya harus diperbaiki. Wudunya yang bagus, jadi 10 menit, 20 menit sebelum masuk waktu sholat, kita sudah menyiapkan diri untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kita mulai adzan sudah baru wudhu, maka di situ kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan kesukaan yang saya gambarkan tadi itu. Jadi kita menjemput sholat. Kita menjemput sholat, bukan kita dijemput sholat. Jadi sebelum waktu masuk sholat itu kita wudhu dulu, kita mandi dulu. Coba ini saja dipraktekkan, rasanya beda. Begitu adzan kita wudhu, daripada dengan kita wudhu dulu jauh-jauh sebelum adzan, sebelum 20 menit itu, atau mandi-mandi dulu, itu beda rasanya. Kita menjemput, mau bertamu kepada Allah, itu beda rasanya daripada kita tergesa-gesa, apalagi sholatnya dekati duhur, dekati asar, jangankan wiritan, Al-Fatihah saja mungkin gak lengkap. Ya ini salah satu tip-tip itu yang dilakukan para ulama zaman terdahulu, itu khususnya wudhu kita baiki, karena wudhu ini syarat, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah itu. Insya Allah. Ya, tadi saya ulang lagi, yaitu baca saja terjemah, ya. Baca terjemah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya memang dalam belajar itu tidak ada waktu terlambat, tetapi itu membutuhkan waktu. Yang di pesantren 15 tahun, Bu, ya Mbak, di pesantren 15 tahun, itu belum bisa baca kitab kuning. Belum bisa, 15 tahun. Kecuali yang cerdas-cerdas. Nah, disitulah nanti ya, misalnya ilmu nahwu, soroh, badik, balago. Saya berikan contoh ilmu balago, ya, bahasa Arab. Pagi-pagi anaknya orang Arab ini ngomong, ana waladuka ya abi, ana waladuka ya abi. Wahai bapakku, saya ini anak laki-lakimu. Terjemahan secara letterer Arab lazimi, ana waladuka ya abi. Aku adalah anak laki-lakimu, wahai bapakku. Tapi sebetulnya dalam bahasa Arab tidak itu. Ana waladuka ya abi, maknanya ilmu balaghah. Bapak, saya minta duit. Ya, saya minta duit. Enggak beda. Seperti lagi hadis. Hadis ini hadis sahih ini. Ya. La sholata liman, ya, la sholata li imrota li haidin illa bihimarin. Ini sahih Bukhari. La sholata li haidin illa bihimarin. Tidak sah salat seseorang yang haid kecuali memakai kerudung. Loh, kalau memahami secara nahwu sorob, letterlet, tidak sah salat seorang yang haid kecuali
memakai kerudung. Berarti orang haid itu boleh sholat kalau pakai kerudung. Ternyata tidak begitu. Ilmu balaghah, ilmu sastra Arab yang lebih tinggi mengatakan tidak sah sholat orang yang dewasa. Lihaidini, orang haid itu kan orang yang dewasa. Illa bihamarin, kecuali menutup aurat. Tidak sah sholat seseorang yang dewasa perempuan kecuali menutup aurat. Nah, seperti itu memahaminya. Kalau kita baca seperti itu gak keburu. Wis baca terjemahannya saja lah. Itu lebih afdol, lebih gampang. Insya Allah, Allah membimbing. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Indri. Amin. Monggo, ada lagi. Masih seru nih. Pak Indri, saya boleh. Ini monggo Mas Sugeng. Monggo Pak Sugeng, Pak Dokter. Aduh, lama ketemu nih. Ustaz Rifai ini saya senang dalam sekali ternyata bahasanya. Jadi alhamdulillah kita bisa ngumpul saling ini mendengarkan Ustadz ini. Memang ya di dalam ilmu kedokteran tubuh manusia ini kalau saya setiap saat merenung itu semakin kecil kita ini. Allah Akbar. Betul. Jadi banyak hal yang belum terbuka sebetulnya di dalam Al-Quran. Nah, ini masalah komunikasi. Kalau seseorang bisa menangis, berarti kan komunikasinya dalam. Intens komunikasinya. Jadi ada dua pengaturan di dalam tubuh manusia itu, yaitu dengan saraf. Saraf itu kabel gitu, kayak kabel listrik. Itu dengan saraf yang kelihatan. Yang nomor dua itu yang tidak kelihatan, yaitu semi-strict communication. Kalau kita dibentak orang terus merinding, terus kita keringetan, nah itu kan menangis, mengeluarkan air mata, itu sudah semi-strict communication. Nah, hubungan yang intens itu hubungan yang sudah semi-strict communication. Nah, itu ada tingkatannya katanya Gus Bahauddin kita. Saya kebetulan istri saya suka sama Gus Bah, jadi semakin tinggi. Betul. Tinggi sama Mas Sugeng, saya juga dengerin Gus Bahar. Iya. Bagus. Jadi gini, sekarang ini non sewu banyak ustadz terutama yang golongan selebriti itu terus sering mengatakan yang tidak bagus itu kelihatannya belum dalam kelihatan. Iya. Pengajian ini Ustadz Rifai saya lihat dalam. Terima kasih sekali. Jadi kadang-kadang saya berpikirnya Ustadz, saya sambil nyupir, kadang-kadang sambil operasi, kadang-kadang di sela-sela operasi. Saya berpikir, jadi tadi kan Al-Imran 191 kan dibahas orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dimanapun. Jadi justru kita semakin tua ini kelihatannya harus mengarah ke situ. Jadi betul. Saya kira itu Ustadz. Jadi monggo ini nanti pengajian ini kita teruskan. Syukur kalau ke anak-anak. Memang kalau tahajud, istirahat tahajud, sholat malam itu saya sendiri lebih enak sendirian. Iya. Sendirian dan kadang-kadang saya punya tempat tertentu yang saya merasa close communication-nya itu betul-betul enak. Sampai saya kalau pulang ke desa itu saya juga punya masjid tertentu yang saya rasanya enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saat pengajian ini Ustadz bimbing nanti bisa menjadi satu persaudaraan yang baik. Ini kita nanti Panser, ini saya kita kepingin ada yang sebentar lagi mungkin Mas Bagus mau membuat ya kayak begini tapi sifatnya umum, bagaimana membahas tentang soulmate, jadi belahan hati. Ya mudah-mudahan nanti banyak yang ikut. Ini saya lihat tambah hari tambah banyak yang ikut di pengajian ini. Terima kasih Ustaz Rifai. Ya, terima kasih. Mas Edri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dr. Sugeng Yuwono, teman
Montel sepeda. Memang nanti suatu saat nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu mencapai suatu peribadatan di mana kita fana. Karena kita bisa ibadah, bisa seperti ini, itu semua karena ridho Allah, karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Kalau sudah seperti ini, nanti ibadah kita bisa bangun subuh, tahajud, itu semua pertolongan Allah. Kita nanti merasa hina kalau minta pahala pada Allah. Ya Allah, kalau saya minta pahala kepadamu, saya malu ya Allah. Sudahlah, saya terima kasih ya Allah, engkau bisa membangunkan seperti ini, bisa sholat seperti ini, bisa adzan, bisa ini, terima kasih ya Allah. Saya nggak butuh pahala Allah. Kami masih fakir, masih kurang, masih butuh pahalamu. Tapi kalau saya suruh minta pahalamu pada seperti ini, malu ya Allah. Nah, itu nanti akan, insya Allah akan sampai ketika seperti itu, ibadah-ibadah kita itu akan terasa ringan, enteng, dan kita tidak punya pamrih lagi. Tidak punya pamrih lagi kepada Allah lagi. Jadi kalau kita sudah seperti itu, insya Allah lah, ibadah-ibadah yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Pak Dr. Juwono yang sehari-hari menangani masalah kesehatan, medis, operasi. Ini semuanya banyak dari bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan sedikit saja akan menjadi malah praktek yang luar biasa. Ini hal seperti ini banyak memberikan misalnya itu iktibar peringatan pada diri kita. Semakin kecil, betul saya setuju, kita semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Alam semesta yang baru diketahui 3,5 miliar galaksi, yang 1 galaksi saja sudah 200 miliar bintang-bintang. Kita ini apa? Nah, dari situ maka yang disampaikan Rasulullah sampai menangis, masih merasa tidak bersyukur dan sebagainya, ini kita bungkus, kita tanaman pada diri kita. Nanti suatu saat, insya Allah akan mencapai ke situ, maka hubungan kita, komunikasi kita pada Allah semakin dekat, dan jangankan mencelah manusia, kita ini banyak salahnya. Apa yang terjadi pada diri orang lain itu kita belum tentu kalau diposisikan seperti itu akan tegar seperti saat ini. Nah, seperti itu kita banyak istighfar, banyak sujud pada Allah, mohon ampun dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih atas masukan yang luar biasa, bahwa tadi merupakan bekal bagi saya juga untuk dari Pak Dr. Juwono, yaitu bahwa komunikasi yang terjadi pada diri kita ada yang ditulis syaraf, dan komunikasi halus yang tentunya itu nanti yang namanya dauk-dauk, rasa-rasa keagamaan, komunikasi pada Allah, seperti itulah yang nanti barangkali kita kembangkan. Silakan, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Pak Endri sebagai inisiator. Monggo Pak Endri. Monggo, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada? Subjek bisa kita subjek. Monggo. Assalamualaikum Mas Endri, Mas Endri boleh tanya? Oke, Afina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ustadz Rifai. Sama-sama. Videonya biar ingat nanti. Kok ana swara gak ana wonge bingung ta. Kan Rasulullah ya. Ya. Pertanyaannya begini. Kalau kita ini kadang hati ini begitu kerasnya sehingga sulit menangis begitu. Sulit menangis, tapi dalam hati, aduh ya Allah, dosa saya banyak sekali. Tapi air mata ini kok nggak bisa keluar. Mungkin saking kerasnya hati atau bagaimana ini. Ini caranya untuk mengeluarkan air mata ini bagaimana? Saya pernah membaca di satu tulisan itu, kalau misalnya engkau tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis gitu. Berpura-puralah menangis. Nanti lama-lama air mata itu akan melembutkan hati. Apakah begitu, Mas Ustadz Rifai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam
proses mencari posisi dauk yang dauk merasa menyatu antara jiwa kita dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak metodologi, memang prosesnya itu memang kita kalau ibadah tidak bisa ikhlas, ya pura-pura ikhlas. Pura-pura ikhlas. Itu enggak apa-apa dalam proses pembiasaan dalam kitab Ihya Ulumuddin diperbolehkan. Lama-lama yang tidak ikhlas itu akan menjadi ikhlas karena menjadi habitnya, menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itu kalau tidak melaksanakan seperti itu akan merasa kehilangan. Enggak apa-apa. Kalau dia belum bisa nangis, ya pura-pura nangis, ya Allah. Nah, itu nanti betul tangisan itu akan melembutkan hati kita. Nanti Allah akan membantu. Saya tidak bisa bersandar 100% dengan ikhtiar-ikhtiar itu, tidak bisa bersandar 100% dengan ikhtiar-ikhtiar itu. Ikhtiar-ikhtiar itu, terapi-terapi itu bisa dilakukan bagus, tapi jangan lupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa melembutkan hati kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua, banyak-banyak membaca sholawat. Banyak-banyak itu dalam arti ya sehari 1000 kali lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kalau kita baca 1000 kali, hanya membutuhkan waktu 10 menit. Insya Allah dengan metode tadi, baca selawat, zikir, istighfar, yang tadi pura-pura bisa nangis dan sebagainya, itu nanti dimudahkan oleh Allah. Nah, itu nanti hati kita akan menjadi lembut, hati kita menjadi sensitif. Ketika hati menjadi sensitif, itu tadi tanda-tandanya kita gembeng, cengeng. Melihat orang seneng nangis, melihat orang menderita di jalan-jalan, ya Allah, saya pernah mendampingi salah seorang wali kota, ya. Saya pernah mendampingi salah seorang wali kota naik mobil di Jakarta, di bawah pohon asem, ya. Di bawah pohon asem itu ada gerobak, di situ di dalam gerobak itu ada bapak-bapak tidur nyenyak. Pak wali kota ini nangis. Saya itu untuk bisa tidur nyenyak saja harus ke Singapura. Tiap mau tidur harus mengkonsumsi obat-obatan itu loh, ya coba itu lihat berhenti sebentar mobilnya berhenti sebentar. Nyaksikan hampir 5 menit itu. Orang tidur di gerobak itu nyawanya sudah dikerubuti lalat nggak terasa. Nah, sensitivitas ya seperti ini akan muncul ketika seseorang itu dibangkitkan oleh Allah kesadarannya. Dan akhirnya insya Allah ya kita latihkan, kalau nggak biar nangislah, pura-pura menangis, ingat dosa-dosa kita ya kita. Tapi jangan terus pura-pura nangis terus kita cubit-cubit sendiri, jangan ya. Ini melukai itu nggak dilarang oleh agama. Jadi silakan untuk metode-metode yang sifatnya seperti itu boleh-boleh saja ya selama tidak keluar dari tuntunan agama. Monggo, yang lain. Atur nuwun Mas Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya juga sudah cukup mendekati jam 7. Saya kira kita tutup ya. Kita masih punya kesempatan di 2 minggu ke depan dengan pembicara Pak Mono. Kami tunggu share materinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Amin. Atas tausiahnya, dan mari kita sebagai closing statement Pak Ustaz minta doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana abwaabal khairat wa abwaabal maghfirah wa abwaabal rahmah wa abwaabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ada salah-salahnya. Itu semata-mata karena kebodohan kami, semata-mata kedoifan kami. Apabila ada benar, itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu 2 minggu lagi. Perlu saya sampaikan, minggu depan teman-teman di Panser kita undang khusus untuk pengajian di sebelah dari Ustadz Angga dengan materi judul Bangkitnya Peradaban Islam, Harapan dan Kenyataan. Monggo, terima kasih. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu